Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Falik. Falik gak hadir? Ya. Kenapa Falik? Falik. Sakit. Sudah berapa hari? Sudah 2 hari. Sudah 2 hari ini. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Ya. Angga, silakan dipimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa selalu. Semoga setelah didoakan, setelah berdoa nanti kita dapat manfaat dan kelancaran. Ya. Kalian di sini sudah ada yang kenal Pak Zuma, sudah ada yang kenal, tapi karena kalian sudah beda kelas, saya yakin ada yang belum begitu mengenal. Ya. Supaya lebih akrab, kita kenalan saja. Kenalannya seperti apa? Nanti kenalannya satu menyebutkan nama lengkap, kemudian nama panggilan, setelah nama panggilan hobi yang diperagakan, ya. Setelah hobi yang diperagakan nanti teman-teman menjawab atau menebak, langsung ditebak saja kira-kira apa. Setelah itu nanti lanjut. Kita mulai. Perkenalkan, nama saya Edi Zuma Ferianto, dipanggil Zuma. Hobinya ya, tenis meja. Terus selanjutnya, Terima kasih Pak Zuma yang punya tenis meja. Perkenalkan, nama saya Aulia Larasya Putri. Hobi saya ayo coba. Apa itu? Ya. Ternyata kita sebelumnya ada yang tidak tahu ya. Oh ternyata ini hobinya mancing. Oh ternyata hobinya main volley. Saya juga baru tahu. Ada yang baru tahu juga? Ya, ini supaya nanti kita lebih mengenal satu dengan yang lain, kita lebih akrab dan lain sebagainya. Bimbingan kelompok itu di sini adanya kegiatan, suatu kegiatan yang di dalamnya itu ada beberapa orang yang memanfaatkan dinamika kelompok. Ya, jadi sekelompok orang itu nanti berdinamika, bergerak, berpendapat, berbicara, bertanya, menanggapi, memberi saran dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya apa? Kalian mengikuti bimbingan kelompok ini. Tujuannya agar nanti kalian bisa percaya diri, latihan berbicara, latihan ngomong, ya kan? Latihan berekspresi, memberi saran dan lain sebagainya. Itu. Kemudian tujuannya juga karena kita topik tugas yang topiknya itu stop berbicara kasar dengan santun berbicara. Maka dari itu tujuannya nanti kalian juga bisa menganalisis apa itu berbicara kasar, sambil berbicara itu bagaimana. Kemudian di bimbingan kelompok juga ada asas. Asas apa itu? Asas keterbukaan satu. Jadi kalian nanti bebas berpendapat sesuai dengan apa unek-unek yang ada di dalam diri kalian bisa disampaikan. Nah, ada keterbukaan. Saya ngomong ini berpendapat seperti ini, tidak apa-apa, ya. Kemudian yang kedua ada asas kenormatifan. Apa itu? Nanti tetap ada aturannya. Asas kenormatifan itu ada aturannya, ada aturan lain. Seperti halnya setiap orang mengangkat tangan terlebih dahulu ketika mau berpendapat, ya tidak boleh memotong pembicaraan. Itu juga ada etika-etikanya. Kemudian nanti mungkin kita arahnya lebih ke kanan dulu ke kiri. Ya, kalau nggak ada yang berpendapat, kita arahnya ke kanan dan kiri. Kemudian nanti kita kesepakati dulu. Kira-kira berapa jam? 1 jam pelajaran ya? 40 menit. 1 jam pelajaran 40 menit. Kita kalaupun perlu nanti kita melakukan bimbingan kelompok lanjutan. Topiknya saya sebutkan kembali. Topik tugas tadi stop berbicara kasar dengan santun berbicara. Sebelum kita memasuki tahap inti, saya mau ice breaking terlebih dahulu. Nah, silakan berdiri. Ice breakingnya, permainannya, Marina menari di atas menara. Marina seperti ini, kemudian menari seperti ini, di atas seperti ini, menara seperti ini.
main breaking tadi kita lebih relax dan lebih santai ya. Apakah kalian sudah siap masuk tahap ini? Siap. Siap? Siap. Oke, kita masuk ke tahap ini. Apakah di sini ada yang siap bermain peran? Siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang tidak bermain peran nanti observer ya? Observer ya. Kita bermain peran tentang ini, stop berbicara kasar atau memperagakan siswa yang berbicara kasar di kelas ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Weh, tangan aja ya bagi berarti. Woi, pakan aku tipe bocor nih ora. Aku mah piye? Gimana ya cara kalau Nggak boleh ngomong gitu lah, astagfirullah. Kalau ngomong lo, nggak kena poin. kan awas. Kalau ngono yang kelas 9 itu ono Pak Soleh yang pakai kerudung dimarahi. Lo, siapa tadi yang ngomong kasar? Bukan saya, Pak. Tadi saya dengar sangat jelas ada yang bicara kasar, pasti di antara kalian. Ozi, Pak. Kan saya, Tidak ada Pak. apa-apa. Ayo ngaku siapa yang bicara kasar. Tadi Ozi menjatuhkan makanan saya, Pak. Apapun alasan sekecil apapun perbuatan yang tercela akan ada balasannya nanti di akhirat. Saya minta maaf tadi, Pak. Ya jangan ulangi ya. Baik. Ya, silakan tugas observer untuk mengobservasi jalannya adegan atau peran tadi. Boleh saya berpendapat? Ya, Pak Soleh masih gugup dan grogi pada saat lunasin wajib daftar. ya, terus Gerakannya kurang biasa-biasa. terus jalannya isi pesannya apa kira-kira? Dari kegiatan ini kita bisa menyimpulkan bahwa berbicara kasar dan kotor adalah perbuatan yang sangat tercela. Baik, ada lagi? Ya, cukup. Ya, itu ya isi pesan dari bermain peran tadi. Itu ternyata masih ada siswa yang terbiasa keceplosan. Mungkin dia tidak sadar mau mengungkapkan hal itu, atau mungkin dia nggak tahu kalau kata-kata itu tidak baik. Setelah kalian melihat bermain peran tadi, kata-kata apa yang sering muncul tadi? Kata-kata kasar, ada jancok sama kamu. Apakah selain itu tidak ada kata-kata kasar lagi? Ada. Banyak? Banyak. Contohnya apa? Kita coba analisis ya. Coba kalian analisis, ini ada poster nih ya. Poster stop berbicara kasar, itu bisa merusak budaya bangsa. Kalau kalian sering berbicara kasar, nanti otomatis lingkungan kalian juga berbicara kasar, dan semua yang ada di sekitar kalian berbicara kasar. Faktor-faktornya kira-kira apa saja? Pergaulan, bagus. Kebiasaan sehingga keceplosan. Sosial media. Sosial media berdampak. Keluarga. Nah, itu faktor-faktornya. Tadi ada pergaulan, jelas, sosial media, jelas, ya kan, kebiasaan. Kemudian tidak bisa menahan emosi, kontrol emosi. Itu faktor-faktornya. Kemudian di mana biasanya siswa itu berbicara kasar? Di lingkungan, pertemanan. Apakah di depan guru? Tidak. Apakah di depan orang tuanya? Tidak. Ternyata tidak keluar ya kalau di depan guru sama orang tua. Sama teman saja. Sebelum kita lanjut, saya ada Pak Jumar ada permainan puzzle. Kalian bisa merangkai puzzle sekaligus nanti kalian bisa menyampaikan pendapatnya atau ya kaitannya dengan berbicara kasar apa? Saya mendapat bagian otak. Ya. Otak merupakan pusat kendali tubuh atau sistem saraf pusat. Saat berbicara, otak mengendalikan. Jika kita bisa mengendalikannya, kita bisa memfilter atau menyaring kata negatif menjadi positif. Jika kita sudah bisa menyaring, maka tidak lagi berkata-kata kasar tersebut. Wih, ya, otak ternyata bisa menyaring. Bagus. Ya, itu kalian semua. Tapi ada kata-kata yang menarik. Mulut sebagai jati diri, karena memang betul ya. Mulutmu adalah harimaumu. Ya. Baik, setelah kalian bermain puzzle, ini saya juga ada lembar kerja LKPD. Nanti kalian kerjakan berkelompok saja, kelompok 1 dan kelompok 2. Waktunya kurang lebih 5 menit saja. Kalian bisa kerjakan. Nomor 1 juga sudah.
kita presentasi. Tapi sebelum presentasi nanti kalian sweet dulu ya, sweet supaya nanti yang kalah presentasi. Kita coba ayo. Tapi yang belakang. Nanti membelakang. Hitungan ketiga kalian boleh berdiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menang yang mana? Kanzen sama guru. Menang? Om? 1-0. Baik, karena kelompok 2 yang kalah, silakan bisa presentasi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan faktor apa yang mempengaruhi siswa berbicara kasar. Faktor yang mempengaruhi siswa berbicara kasar adalah emosi, akhlak, tekanan dari seseorang, kebiasaan, media sosial, dan pergaulan. Baik, tepuk tangan. Itu luar biasa tadi sudah dijawab ya. Poin 1, 2, dan 3. Ini kelompok 1 bisa menanggapi, bisa memberi saran, bisa bertanya, dan yang lain. Silakan. Jikalau orang yang dinasihati bandel itu apakah harus menggunakan kekerasan? Tidak, kita harus menghadapinya dengan kata-kata yang kita bicara dengan kepala dingin, jangan menggunakan emosi. Jika emosi, dia akan ikut emosi maka tidak akan bisa selesai masalahnya. Kita bisa cari solusinya bagaimana? Solusi atau bagaimana caranya supaya kita tidak berbicara kasar, bisa menahan kebiasaan buruk, bisa mengganti dengan ucapan yang baik. Itu bagaimana cara? Seorang harus memiliki prinsip. Terus yang lain memperbaiki akhlak, terus memperbanyak zikir atau mengganti kata-kata zikir. Kan bisa kayak tadi siapa? Sarah yang berperan sebagai ya Kayla, itu dia menyebut astagfirullah gitu kan, tidak mengumpat tapi mengganti kata-kata yang lebih benar kata Sultan tadi. Yang penting kalian punya prinsip, itu kalian bisa ya. Kalian boleh berteman dengan siapa saja, dengan orang yang tidak baik juga bisa, kalian bisa berteman selama niat kalian baik, niat kalian silaturahmi baik, dan tidak perlu mengikuti yang jelek-jelek. Itu enggak masalah. Kembali ke prinsip tadi ya. Karena waktunya sudah mau selesai, kita mungkin nanti bisa cukupkan sampai sini. Yang mau menyimpulkan kegiatan selama pagi tadi ya, Dila, silahkan disimpulkan. Atas kesempatannya, saya sedikit ingin menyimpulkan bahwa pembicaraan kasar adalah perbuatan yang tercela. Maka dari itu kita harus menghindari perbuatan tersebut, mungkin dengan cara mengganti kata-kata negatif menjadi positif, karena berbicara sopan dan santun itu membentuk akhlak seseorang dan dipandang baik oleh masyarakat. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Itu kita dapat hanya pembelajaran. Bahwasanya kita kalau berkata baik, otomatis nanti kita juga disegani banyak orang. Mungkin silakan dipimpin doa. Baik, semoga kalian mendapatkan manfaat dari kegiatan ini tadi ya, dan kalian bisa merubah sikap yang mungkin tadi sebelumnya pernah berbicara kasar, berarti setelah kegiatan ini di stop, kita end. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.